satu jeritan dan semuanya akan berakhir. Siapa? Kok gak ada suaranya ya? Kok nggak ada orang? Masya Allah. Anissa, kamu kenapa? Anissa sakit, Bu. Aduh, Bu. Tahan ya sayang. Suara apa itu? Laura? Laura? Bangun. Kamu dengar suara nggak? Enggak, aku nggak dengar suara apa-apa dari tadi aku tidur. Aneh. Kayak suara Anissa. Satria! Satria, tolong! Satria! Anissa? Anissa sakit, Bu. Anissa? Ya Allah, Anissa. Kamu kenapa, Anissa? Rasain, sebentar lagi kamu akan kehilangan bayi. Masya Allah, Anissa. Kamu kenapa? Kamu nggak apa-apa kan? Aduh. Semoga dia tidak keguguran. Laura, cepet kamu panggil dokter. Iya. Cepat, Laura. Dokternya nggak bisa dihubungin. Bu, kita langsung bawa aja ke rumah sakit. Bagaimana, Dok? Alhamdulillah, keajaiban terjadi. Tidak terjadi apa-apa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan Anissa boleh langsung dibawa pulang. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Sialan, usahaku sia-sia. Tapi jangan pikir aku akan berhenti berusaha.
Syukurlah, akhirnya kamu nggak apa-apa. Sebaiknya ibu segera tidur. Ayo sayang, kita tidur. Keadaan semua sudah makin membaik kok. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Minyak kok sampai berceceran? Jangan-jangan ini yang membuat Anissa jatuh kemarin. Hai sayang. Anissa udah bangun. Gimana keadaannya? Perempuan kampung itu terus menyita pikiran Satria. Kenapa Satria nggak bisa berhenti mengkhawatirkan dia? Sayang, kemarin kan dokter udah bilang kalau kondisi Anissa sudah baik-baik aja. Baunya sama persis. Sedang apa ibu di kamar saya? Untuk apa minyak ini? Kenapa ini ada di kamar kamu? Apa maksud ibu? Ibu menuduh saya. Kenapa kamu berpikir ibu menduduh kamu? Dari omongan ibu, rasanya ada yang aneh dengan minyak itu. Memangnya menurut kamu tidak ada yang ganjil dengan minyak ini? Ini baunya persis dengan minyak yang tercecer di depan kamarnya Anissa. Gara-gara minyak ini Anissa sampai terpleset. Maksud ibu apa sih, Bu? Ibu menuduh saya. Kamu tidak usah pura-pura tanya ibu. Ibu bicara apa? Harusnya ibu yang tanya sama kamu. Apa maksud kamu? Apa yang mau kamu lakukan terhadap Anissa, Laura? Tolong ya, Bu. Tolong jangan mendesak saya. Saya bisa bongkar rahasia kita terhadap Satria. Ibu mau Satria mengetahui penyakitnya. Sebelum kamu bongkar rahasia itu, ibu akan bongkar rahasia kamu lebih dulu. Ibu, ada apa? Kenapa ibu sama Laura tegang sekali? Satria, minyak ini... Iya, ini semua kesalahan aku. Malam itu aku bawa minyak itu keluar dari kamar. Tapi aku nggak berhati-hati saat membawanya sehingga minyak itu jatuh ke lantai dan... Padahal aku sudah mengelap semuanya. Tapi mungkin kurang bersih sehingga... Anissa terjatuh dan terpleset. Laura, kenapa kamu nggak cerita malam itu? Tapi aku takut. Kalian semua menyalahkan saya. Tapi untungnya sekarang Anissa udah baik-baik aja. Makanya aku berani untuk cerita ke ibu. Tapi ibu nggak percaya dengan apa yang udah saya bilang. Saya hanya ingin minta maaf. Dulu ibu percaya dengan omongan kamu, Laura. Tapi sekarang, ibu tahu omongan kamu jauh berbeda dengan kenyataan. Bu, kenapa ibu bicara seperti itu? Laura sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah minta maaf, bahkan dia menyesal. Harusnya ibu percaya sama dia. Suatu saat, kamu akan bisa melihat kenyataan. Kamu percayakan sama aku. Makasih ya. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Mau apa kalian di rumah ini? Kalian mau apa? Hei, apa-apaan ini? Satria! Apa mau kalian? Ya ampun. Saya menyuruhnya. Anissa,
banyak bergerak. Nisa nggak apa-apa, Bu. Nisa hanya ingin melihat wajah seorang yang katanya teman, tapi tidak lebih dari seorang penipu. Helmi, kamu bilang kamu akan memberi kita waktu 1 minggu. Saya berbohong. Atau lebih tepatnya, saya berubah pikiran saya. Kenapa kamu lakukan ini semua, Helmi? Aku masih ingin menganggap kamu lebih dari seorang teman, Anissa. Tapi apa balasan kamu? Kamu mengandung bayi dari laki-laki yang paling aku benci. Jadi, nggak ada kesempatan lagi untuk kita hidup bersama. Dan kamu, Satria, saya minta uang saya sekarang juga. Baru kamu bisa menempati rumah ini. Dan kalau kamu nggak bisa bayar, kamu harus keluar dari sini. Mengerti kamu? Dan kalian bertiga, tunggu aja di sini. Dan pastikan mereka semua keluar dari rumah ini dalam waktu 1 jam. Oke, Bos? Oke, Bos. Kalian tidak boleh masuk. Kita harus pergi kemana, Laura? Aku tahu kok kita harus pergi kemana. Yang jelas kamu harus kasih kepercayaan ya sama aku. Tapi gimana sama papa kamu? Maka dari itu, aku minta kamu percaya sama aku. Papa nggak tahu tentang rumah itu karena rumah itu milik teman saya. Dia menitipkannya pada aku. Jadi sementara kita bisa tinggal di rumah itu. Ya, Kita harus pergi dari sini. Kita ikut sama Laura. Ikut Laura. Iya, dan saya minta Ibu jangan banyak nanya lagi. Lebih baik kita sekarang kemasin barang-barang kita dan segera pergi dari sini. Ayo, Nisa. Ini betul-betul tidak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal, Bu? Laura yang akan memegang kendali di rumah itu. Dia akan merasa berkuasa dan bisa melakukan apa saja terhadap kita. Itu tidak boleh terjadi, Anissa. Apalagi terhadap kamu. Kamu tetap masih istri pertama yang sah dari Satria. Nisa tidak bisa berbuat apa-apa, Bu. Buat Nisa semua udah nggak ada artinya lagi. Biarlah Laura melakukan apapun yang dia suka. Lagi pula Satria akan tetap membelanya. Kamu tidak boleh bicara seperti itu, Anissa. Jangan pasrah begitu. Kamu masih memiliki hak 100% atas suami kamu. Secara hukum mungkin iya, Bu. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu. Memangnya apa yang bisa Nisa lakukan selain pasrah? Nggak ada kan, Bu? Ibu hanya takut. Selama Laura masih menyimpan rasa cemburu terhadap kamu. Ibu takut dia akan mencoba untuk mencelakai kamu lagi. Lagi? Maksud Ibu apa? Memangnya selama ini Laura pernah mencoba untuk mencelakai Nisa? Kamu terpeleset semalam. Itu bukan kecelakaan, Nisa. Tapi Laura sengaja menumpahkan minyak itu di depan kamar kamu. Enggak, Bu. Nggak mungkin. Laura tidak mungkin berani melakukan hal sejahat itu terhadap Nisa. Ibu tahu dari mana? Laura sendiri yang mengakuinya. Walaupun dia tetap mengatakan kalau itu sebuah kecelakaan. Iya, mungkin memang itu benar, Bu. Memang itu sebuah kecelakaan yang dia nggak sengaja. Kalau memang dia tidak sengaja, kenapa tidak langsung cerita sama ibu? Buktinya dia baru mulai bicara setelah ibu mau cerita sama Satria. Pokoknya kamu harus hati-hati, Anissa. Apalagi kalau kita tinggal di tempatnya Laura. kamu kenapa sayang? Aku malu dan merasa sia-sia. Aku nggak punya kerjaan, nggak punya rumah, dan uang tabungan juga udah kosong. Aku masih ada sedikit uang di bank. Iya, tapi aku harus cari pekerjaan untuk bayar utang. Kondisinya belum baik, dia nggak boleh kerja dan pergi. Itu bisa mengkhawatirkan dirinya. Biar aku aja yang cari kamu kerjaan. Enggak, Laura. Aku nggak mau kamu minta bantuan papa kamu.
Kamu tenang aja. Aku nggak akan nemuin papa. Aku masih punya beberapa teman yang bisa bantu aku soal kerjaan. Terima kasih banget sayang. Kamu memang istri paling hebat. Cukup nggak ya gaji aku untuk bayar semua utang? Bu, bagaimana keadaan Anissa? Anissa sudah baik kan? Tapi sekarang dia... Biarkan dia istirahat dulu, Bu. Saya sangat menyesal dengan apa yang sudah terjadi pada Anissa. Anissa juga sudah menyadari keadaan ini. Karena itulah dia berusaha untuk lebih mandiri. Untuk tidak merepotkan kamu. Maksud Ibu? Sekarang Anissa sedang keluar. Dia mencari pekerjaan. Anissa ingin ikut bertanggung jawab atas keadaan ini dan meringankan beban kalian. Kenapa dia nggak minta izin sama saya dulu, Bu? Kenapa? Iya, karena saya suaminya. Apakah kamu masih pantas menyebut diri kamu sebagai suaminya Anissa? Sementara kamu lebih banyak menelantarkan dia? Paling nggak dia menghargai saya sebagai seorang kepala rumah tangga di rumah ini, Bu. Dan tidak menganggap rumah ini sebagai gardu. Dan keluar masuk seenaknya tanpa izin. Tapi ini juga bukan rumah kamu. Kamu bahkan tidak tahu siapa pemilik rumah ini. Kamu sekarang sudah tidak punya pekerjaan, Satria. Seharusnya kamu bersyukur Anissa mau membantu keuangan kalian. Tapi Anissa kan sedang sakit, Bu. Anissa tadi sudah bicara sama dokter. Dan dokter mengizinkan. Ibu pasti sudah memberitahu Anissa tentang kecelakaan itu. Itu sebabnya Anissa mencoba mencari alasan untuk bisa menjauhi aku. Ternyata cari kerja susah sekali. Kenapa ya semua orang tanya pengalaman? Nah, kalau semua orang baru tidak pernah diberi kesempatan, bagaimana mereka bisa punya pengalaman? Kamu nggak apa-apa? Ada yang terluka? Biar saya antar kamu ke dokter ya? Atau saya antar kamu pulang? Sudah, saya nggak apa-apa kok. Aduh! Enggak. Kamu harus ikut saya. Ayo, Indra, tolong. Kamu nggak apa-apa kok. Cuma keseleo sedikit. Nanti juga baikan. Terus, apa yang bikin kamu tegang sampai kamu mau coba untuk bunuh diri? Saya tadi bukan mau mencoba untuk bunuh diri. Mungkin karena saya terlalu capek. Dari pagi sampai sekarang saya keliling Jakarta untuk cari kerja. Tapi sampai sekarang belum ada satu perusahaan pun yang mau menerima saya. Memang susah ya hidup di Jakarta. Hidup memang penuh perjuangan. Tapi kalau kamu sudah berusaha dengan maksimal, masa yang di atas tidak melihat dan memberikan apa yang terbaik untuk kamu. Iya, saya juga yakin kok. Kalau suatu saat nanti, Tuhan pasti akan menunjukkan kemurahannya pada saya. Sebenarnya, pekerjaan apa yang kamu cari? Ya, pekerjaan apa saja yang cocok dengan saya. Satria, aku mendapatkan rumah ini hanya untuk kamu. Supaya kamu gak jadi gelandangan yang punya rumah. Aku mendonorkan darah aku buat kamu. Supaya kamu tetap hidup. Tapi pengorbanan aku sia-sia. Tetap aja kau mikirin Anissa, dan Anissa. Mudah-mudahan dia kehilangan bayinya. Kamu nampar aku barusan. Kamu cintakan sama perempuan itu? Dengar, Laura. Aku hanya memikirkan bayinya Anissa. Setelah bayi itu lahir, aku akan membawa bayinya pergi dan meninggalkan Anissa. Itulah yang saya khawatirkan, Satria. Kamu meminta saya untuk tinggal bersamanya karena kamu menginginkan bayi ini, kan? Tapi setelah saya melahirkan, kamu akan merebut bayi ini dari saya dan mengusir saya pergi dari sini. Tunggu, Anissa. Dengar, Satria, saya terikat pernikahan dengan kamu hanya secara hukum. Dan kalau sampai saat ini saya masih di sini itu karena saya mengandung bayi kamu.
Tetapi saya tidak akan menyerahkan bayi ini sampai kapanpun kepada kamu. Aku bisa memberikan apapun yang kamu mau. Kamu nggak perlu khawatirin dia, ya? Kamu nggak akan ngerti soal hal ini, Laura. Kamu mau bilang kalau anak dia akan jadi anak pertama kamu. Sementara anak aku akan menjadi nomor 2. Ingat ya, Sat. 1 atau 2 itu sama aja. Karena kamu akan... Laura, jangan! Ada apa ini? Bu. Laura, ada apa? Nggak ada apa-apa kok. Katakan sejujurnya, Laura. Tidak ada apa-apa, Satria. Laura hanya emosi dan dia berkata hal-hal yang dia tidak pikirkan sebelumnya. Kalian pikir aku anak kecil yang bisa dibohongin? Laura, katakan sejujurnya. Dan kalau kamu berani, kamu sumpah demi Allah. Jelaskan. Kamu nggak berani bersumpah. Berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Laura, katakan sekarang juga. Katakan, Laura! Kamu mengidap kanker otak. Apa? Kenapa kamu mengatakannya, Laura? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, sakit. Satria! 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 Ya Allah, Satria! Ya Allah, selamatkanlah anakku, ya Allah. Biar saya panggil dokter, Bu. Laura! Kamu sudah membuat hidup anak saya dalam bahaya. Gara-gara kamu memberitahukan soal penyakitnya. Sekarang Ibu mohon. Jangan sampai kamu menceritakan soal ini kepada Anissa. Ibu takut dia shock dan akan terjadi apa-apa dengan bayinya. Aku nggak peduli. Biarin aja dia kehilangan anaknya. Jadi benar dugaan Ibu. Bahwa kamu memang sengaja mau mencelakai Anissa dan bayinya. Iya. Kalau ya Ibu mau apa? Bagaimana kamu bisa tega melakukan itu? Takutlah pada Allah. Dia melihatmu, Laura. Takutlah pada Allah. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu menangis? Tidak ada apa-apa, Nisa. Dia hanya... Hanya apa, Bu? Apa yang sedang Ibu sembunyikan dari Nisa, Bu? Ibu cerita, Bu. Lebih baik Anissa mendengar dari aku hal yang sebenarnya tentang Satria. Kalau Laura yang menyampaikannya, Anissa bisa lebih shock. Sesungguhnya Satria sakit keras, Nisa. Karena itulah Ibu memaksa untuk tinggal bersama dia. Karena itu juga Ibu memaksa kamu untuk tinggal bersama Satria dan Laura. Maafkan Ibu, Nisa. Maafkan Ibu. Satria sakit apa, Bu? Semoga Allah memberikan ketabahan untuk menghadapi kenyataan ini. Dokter menduga kalau Satria mengidap kanker otak. Ya Allah, Bu. Nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin, Bu. Tapi dokter bilang Satria masih punya harapan. Kalau memang Satria masih punya harapan, Ibu tidak perlu bohong kan, Bu, sama Nisa, Bu. Itu tidak benar. Dia masih punya peluang untuk bisa selamat jika kondisinya tidak seperti ini. Kan saya sudah bilang, jangan sampai dia tahu apa penyakitnya. Ini kesalahan saya, Dok. Ya sudah, penyesalan tidak akan ada artinya jika kondisinya menjadi semakin parah. Nanti setelah dia sadar, saya harus bisa meyakinkan dia bahwa tidak ada sesuatu pun untuk ditakutkan. Dia masih punya harapan untuk bisa selamat dari cobaan ini.
Sekarang ini saya harus bawa dia ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Ya? Nisa menyesal, Bu. Nisa sudah bersikap kasar sama Satria. Karena Nisa nggak tahu kalau ternyata penyakitnya separah ini. Nisa marah karena Satria membuat Nisa sangat tersinggung, Bu. Memangnya Satria bilang apa sama kamu? Satria bilang, setelah bayi ini lahir, dia mau mengambilnya lalu mengusir Nisa dari situ. Ibu mengerti perasaan kamu. Tapi mungkin Satria mengatakan itu semua karena didesak oleh Laura. Setahu ibu, Laura itu sangat cemburu sama kamu. Dia berbahaya, Nisa. Dia tidak bisa dipercaya. Buktinya, ibu minta sama dia untuk tidak memberitahu Satria soal penyakitnya. Tapi dia tetap memberitahukannya. Sekarang hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang penting kamu harus hati-hati, Nisa. Dokter, apakah sedemikian parah penyakit saya? Mereka telah melakukan tes, dan sekarang ini kita sedang menunggu hasilnya. Satria, kanker itu bukan suatu ancaman untuk hidup kamu. Asal kamu harus berpikir positif dan minum obat secara teratur. Satu hal lagi, kamu harus meredam emosi kamu. Sabar. Nanti kalau hasil tes baik-baik saja, kamu bisa pulang besok kok, ya? Saya sudah mendapatkan pekerjaan. Gajinya lumayan. Berhentilah pura-pura tidak terjadi apa-apa sama diri saya. Dan kalau kamu sudah tidak peduli lagi, kamu boleh pergi meninggalkanku. Mungkin kamu tidak memerlukan saya lagi. Memang ada seseorang yang jauh lebih bisa membuat kamu bahagia, bisa merawat kamu, bisa menjaga kamu. Tapi saya hanya mencoba untuk membantu, Sat. Dan saya yakin di balik semua peristiwa ini Allah pasti punya maksud lain. Apakah Allah punya alasan untuk membuat aku sekarat dan menderita seperti ini? Bukan seperti itu. Tetapi umur itu di tangan Allah. Jadi mulai sekarang, kamu harus lebih banyak berdoa untuk minta kesembuhan padanya. Aku memang belum melakukan sholat dengan sempurna. Merasakan kematian begitu dekat denganku membuatku sadar dan ingin kembali ke jalan Allah. Mulailah untuk sholat. Hei, bengong aja. Kerja yang benar. Dari awal saya udah sangka, kamu ini tidak cocok bekerja di bidang ini. Tapi karena kamu sengaja menabrakkan diri ke mobil Pak Alphonse untuk mendapatkan pekerjaan ini, ya kan?
Saya tidak seburuk yang Bapak pikirkan. Bukan hanya saya, tapi seluruh karyawan di sini berpikiran sama dengan kamu. Hah? Kamu ini selalu mencari simpati ke Pak Alphonse untuk mendapatkan pekerjaan ini, ya. Modal kamu tidak becus, kamu tidak punya skill di bidang ini, ha? Dan selanjutnya kita tidak tahu apa yang akan kamu lakukan untuk perusahaan ini. Baik kalau begitu, sekarang juga saya akan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Mau kemana? Hah? Mau mengadukan hal ini ke Pak Alphonse? Silakan. Tenang, Pak. Bapak tidak usah takut. Pak, maaf, Pak. Mungkin selama ini saya sudah berusaha untuk bekerja dengan... Kamu? Bukan begitu, Anissa. Bahkan sebelumnya pun saya tidak pernah mengenal kamu dan Helmi. Percaya pada saya, Anissa. Awalnya mungkin memang saya percaya pada Anda, Pak. Saya pikir Anda orang yang baik dan jujur. Saya merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan Anda. Tapi sekarang setelah saya tahu bahwa Anda hanyalah orang suruhan Helmi, saya merasa sangat kecewa. Dan kamu, Helmi, kalau maksud kamu melakukan ini semua hanya untuk menarik simpati saya, itu percuma. Nis! 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 Tunggu, Nis! 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 Tunggu, Nis! Nis! Oke, saya akuin. Ini semua rencana saya untuk memberikan pekerjaan ini sama kamu. Tapi aku ngelakuin semua ini karena aku masih sayang sama kamu, Nis. Dan aku sangat membenci Satria. Tolong hargai saya kalau kamu masih ingin dihargai. Permisi. Hari ini kamu udah boleh pulang. Aku minta maaf ya, karena aku udah ngasih tahu penyakit kamu. Nggak apa-apa, Laura. Segala sesuatu yang terjadi sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Sat, kita butuh waktu untuk berdua. Kamu harus suruh ibu kamu dan Anissa untuk pulang ke kampung. Bagaimana mungkin seorang ibu meninggalkan anaknya yang sedang sekarat? Itu nggak mungkin, Laura. Setiap aku melihat Anissa, aku menjadi istri kedua dalam kehidupan kamu. Maka dari itu aku menyuruh kamu untuk ibu dan Anissa supaya pulang ke kampungnya. Kalau kamu memang mencintai aku, tolong lakukan ini, Laura. Paling nggak sampai aku nggak akan bisa menyuruh Anissa untuk pergi. Maafkan aku atas keputusan ini. Anissa, masuk yuk. Anissa, Anissa. Dengar, Anissa. Aku mau minta maaf sama kamu. Tolong jangan berusaha untuk bohongi saya lagi, Pak. Anissa, saya tahu kamu telah mengalami banyak pahitan dalam hidup kamu. Memang awalnya saya dipaksa oleh Helmi. Itu juga karena persahabatan kami. Tapi akhirnya aku berterima kasih karena telah menemukan wanita seperti kamu. Wanita yang bermartabat. Dan saya pernah berjumpa dengan wanita seperti kamu sebelumnya, Anissa. Kalau hanya dengan alasan itu Bapak berusaha membantu saya, nggak perlu, Pak. Lebih baik Bapak sekarang kembali sama wanita itu dan tinggalkan saya. Dia adalah istri saya, Anissa. Dan dia sudah wafat. Dengar, Anissa. Waktu pertama kali aku berjumpa dengan kamu, aku ingin menjadi bagian dari dirimu. Tapi bukan untuk memanfaatkan kamu, Anissa. Untuk membantu kamu. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Bapak. Tapi saya tidak bisa menerima tawaran dari Bapak. Setelah saya tahu ternyata Helmi yang menyuruh Bapak.
Saya tidak mau diterima kerja hanya gara-gara rasa kasihan. Saya kesini bukan untuk menawarkan pekerjaan sama kamu, Anissa. Saya kesini untuk menawarkan persahabatan. Kalau memang itu yang Bapak tawarkan, saya siap menerimanya. Terima kasih. Sekarang masuk ke mobilku ya. Satria, kamu makan saja dulu. Saya nggak lapar, Bu. Tidak ada gunanya kamu menunggu di depan. Seolah-olah kamu memang peduli pada Anissa. Andai saja kamu mengerti arti cinta yang sesungguhnya, mungkin kamu akan tahu betapa besar cinta Anissa kepada kamu. Anissa ada di sini juga karena ibu yang menyuruhnya untuk tinggal. Dan hukum yang melarang kami untuk bercerai. Itu bukan alasan yang sesungguhnya, Satria. Ibu melihat betapa sedihnya Anissa ketika dia gagal menyumbangkan darahnya untuk kamu. Ibu lihat Anissa puasa dan berdoa siang malam untuk kesembuhan kamu. Dan ibu juga melihat betapa kecewanya Anissa ketika kamu menyebut nama Laura saat kamu dalam keadaan tidak sadar. Dan itu membuktikan kepadanya bahwa kamu lebih mencintai Laura. Sejak saat itulah semuanya berubah. Anissa mengubur dalam-dalam semua perasaannya untuk kamu. Dan karena itu juga, dia ingin menjauh dari kamu, Satria. Dan menghindari Laura. Apa, Bu? Anissa ingin menghindari Laura. Kenapa? Laura itu wanita yang culas. Dia sangat cemburu pada Anissa dan bayi yang dikandungnya. Itu nggak benar, Bu. Saya melihat Laura sudah berusaha untuk berbuat baik terhadap Anissa. Laura memang pintar menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Dia juga tahu bahwa apapun yang ibu ceritakan kepada kamu, toh kamu tidak akan percaya sama ibu. Karena dia tahu itu, dia berani mengaku sama ibu. Mengaku apa, Bu? Mengaku kalau malam itu dia memang sengaja menumpahkan minyak di depan kamar Anissa. Dia ingin agar Anissa terpleset dan keguguran. Itu nggak mungkin, Bu. Laura nggak mungkin berbuat sekejam itu. Saya kenal Laura. Kenapa Ibu tega berbicara seperti ini? Saya tahu, memang dari dulu Ibu ingin saya berpisah dengan Laura dan tinggal bahagia bersama Anissa. Iya kan? Aku tahu, dia tidak akan pernah mempercayai ibunya. Tidak ada gunanya ibu bicara sama kamu soal Laura. Toh kamu tidak akan percaya sama ibu. Ibu hanya ingin kamu menyadari bahwa kalau sampai terjadi sesuatu dengan Anissa, maka sudah pasti Laura yang harus bertanggung jawab. Terima kasih Anissa, kamu sudah mau aku antar pulang. Dan aku akan selalu menjadi teman baik. Jika kamu perlu apa-apa, jangan segan-segan untuk telepon aku ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga Bapak mau mengantarkan saya pulang. Selamat malam. Sama-sama Anissa.